voce di Maria dentro la Halo sahabat Wirid, hari ini Senin 6 September 2021, kita memasuki hari ke-6 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini renungan akan dibawakan oleh Pak Timo dari Bali yang didukung oleh bacaan-bacaan harian serta kisah orang kudus yang akan dibacakan oleh Lala Maubere dari Atambua NTT dan Santi Emma dari Bali. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Beato Bertrand. Beato Bertrand hidup di pertengahan akhir abad ke-12 dan pertengahan awal abad ke-13. Negerinya Prancis dikacaukan oleh perang agama. Ada suatu kebingungan hebat mengenai ajaran gereja. Orang tua Bertrand berhasil melewatkan hidup dalam damai dan mereka mengajarkan iman yang benar kepada putra mereka. Pada tahun 1200, biara-biara Cistercian diserang oleh suatu pasukan yang dipimpin oleh Raymond dari Toulouse. Raymond percaya akan suatu bid'ah yang disebut Albigensianisme. Ia menganiaya orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan yang sama dengannya. Teristimewa ia menganiaya biarawan-biarawan Cistercian. Para biarawan ini berupaya keras membantu umat untuk mengenal iman Katolik yang benar. Bertrand menggabungkan diri dalam Ordo Cistercian dan menjadi seorang imam. Sekitar tahun 1208, ia bertemu dengan Santo Dominikus. Ini merupakan undangan Tuhan kepadanya untuk memulai suatu pelayanan yang amat penting. Bertrand adalah salah seorang dari ke-6 orang yang menggabungkan diri dengan Dominikus pada tahun 1215 untuk membentuk suatu kongregasi religius yang baru, Ordo Pengkhotbah. Mereka sering disebut Dominikan, seturut nama pendirinya. Bertrand diutus ke Paris untuk merintis Ordo Dominikan di sana. Selang tak lama kemudian, Santo Dominikus kembali mengutus Bertrand ke Bologna untuk mendirikan Ordo Dominikan di sana. Bertrand taat dengan senang hati. Sementara itu, Ordo Pengkhotbah semakin berkembang. Mereka mewartakan pesan Injil ke kota-kota dan desa-desa. Mereka ingin orang mengenal dan mencintai iman Katolik mereka. Pada tahun 1219, Beato Bertrand menemani Santo Dominikus dalam suatu perjalanan ke Paris. Ia sangat mengasihi serta mengagumi Santo Dominikus. Pada tahun 1221, para Dominikan mengadakan suatu pertemuan besar yang disebut Kapitel Umum. Bertrand ada di sana.
Ordo dibagi menjadi 8 provinsi agar para religius dan pelayan mereka dapat lebih efektif. Bertrand ditetapkan sebagai superior atau provinsial Prancis Selatan. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan berkhotbah dan membantu umat untuk semakin dekat pada Tuhan. Bertrand wafat pada tahun 1230 dan dimaklumkan sebagai beato oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1881. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce. Mazmur tanggapan, refren,
Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia. La sua Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Lalu mengajar di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, umumnya penganut agama Sikh mengharuskan pengikutnya terus mengenakan surban dan kepadanya. Sikh adalah agama yang berasal dari Punjab, India, yang didirikan pada abad ke-16. Agama ini sangat berpengaruh di agama Hindu. Herman Sikh adalah pengikut Sikh yang taat. Suatu hari terjadi laka atau kecelakaan lalu lintas di depan rumahnya di Auckland, Selandia Baru. Ia rela melepaskan surbannya di rumahnya karena tak tahan melihat darah yang bercucuran keluar dari kepala itu. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan surbannya untuk menahan darah dari kepala anak itu sampai
ambulan datang. Hermansyah berkata, yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana menolong anak tersebut. Memang surban saya sangat penting dan sakral, namun nyawa anak itu juga lebih penting. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, yakni menolong sesama tanpa pamrih. Tindakannya itu menuai banyak pujian di India. Rasul Lukas mengisahkan bahwa Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar pada suatu hari Sabat yang lain. Di sana di rumah ibadat itu ada seorang yang mati tangan kanannya. Boleh jadi orang itu memang ditempatkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menjebak dia. Cerita yang sama dituturkan juga oleh penginjil Markus dan Matius atau Injil Sinoptik. Diduga demikian karena ternyata mereka, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kemudian mengamat-ngamati Tuhan Yesus. Mereka mengamat-ngamatinya kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Dengan demikian, maka mereka mendapat alasan untuk menjebak dan mempersalahkan Yesus. Jadi, motivasi mereka bukan murni keagamaan, tetapi menggunakan agama untuk menjebak dan mempersalahkan Yesus. Namun demikian, Tuhan Yesus yang Maha Tahu mengetahui pikiran mereka. Yesus juga tahu bahwa ada 39 jenis pekerjaan yang dilarang yang dilakukan pada hari Sabat. Karena itu, ia justru berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Pertanyaan Yesus tentang apa yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan dilakukan di hari Sabat menunjukkan bahwa Yesus memahami pesan sesungguhnya di balik perintah tentang hari Sabat. Yesus mengajak mereka untuk berpikir kritis dan realistis dengan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Berbuat baik tidak diukur dari menempati semata-mata hukum atau aturan nilai baik. Suatu perbuatan tidak ditentukan oleh tindakan semata-mata atau seturut hukum, tetapi motivasi yang melatar belakangi perbuatan itu. Apa artinya bila ikut aturan memberikan sedekah tetapi motivasi kita hanya untuk dilihat orang, ditampilkan di media sosial? Karena itu Yesus pernah berkata, "Bila tangan kananmu berbuat, hendaklah tangan kirimu tidak mengetahuinya." Dia juga dapat membaca pikiran para ahli Taurat. Yesus melontarkan perkataan pedas karena para ahli Taurat ingin menunjukkan kesalehan kepada Allah dengan kesalehan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berusaha hidup saleh di depan manusia, tetapi mereka sama sekali tidak memperdulikan sesamanya. Kesalehan terbatas pada menjalankan aturan agama dan bukan inti dari aturan dan ajaran agama. Inilah yang disebut formalisme dalam agama. Orang merasa sudah beragama bila menjalankan aturan agama, berdoa sesuai tata aturan,
dan bentuk-bentuk ajaran agama lain, tapi lupa akan inti agama, yakni cinta kasih dan kebaikan. Yesus berkata dalam Injil Matius, "Yang kuinginkan adalah belas kasih, bukan persembahan." Apa reaksi orang Farisi pada ahli Taurat? Mereka tidak menjawab pertanyaan tantangan Yesus. Mereka diam saja. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka takut melanggar aturan. Ketakutan membelenggu hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak sanggup berpikir jernih dengan hati yang bening dan nalar yang kristis. Yesus memerintahkan orang yang lumpuh tangannya, "Ulurkanlah tanganmu." Akhirnya sembuhlah orang itu. Orang yang hadir tidak berani membuat keputusan saat ada orang yang menderita dan butuh bantuan. Yesus sebaliknya justru menyembuhkan. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, keputusan dan perbuatan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya itu melawan aturan mereka. Tetapi bagi Yesus, keselamatan si sakit lebih utama dan pertama. Seringkali seseorang bila ada kebakaran, kecelakaan, atau ada orang yang bukannya menolong tetapi sebaliknya justru menggunakan kesempatan untuk memotret selfie atau berbuat konten media sosialnya demi meningkatkan subscribe atau rating tayangannya. Pada umumnya bila seseorang berbuat baik dengan hasil yang baik, di mana seorang menjadi sehat, kita pada prinsipnya turut bersukacita dan mensyukuri kebaikan itu. Kita bisa berujar segala kemuliaan bagi Tuhan. Namun apa yang dilakukan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat? Bukannya bergembira dan bersukacita karena pekerjaan besar Allah terlaksana bagi orang sakit dan menderita. Mereka justru marah dan mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Yesus. Setiap keputusan dan perbuatan baik serta merta tanpa risiko justru menularkan resiko negatif pada diri orang yang selalu berpikiran negatif. Bagi Yesus, kepedulian dan menjadi berkat untuk sesama itu jauh lebih penting untuk dilakukan daripada aturan-aturan atau tradisi kesalehan agamawi. Intinya, hukum Romawi tertinggi. Kesalehan, keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Bagi Yesus, menyelamatkan orang sakit dengan berbuat baik padanya jauh lebih luhur ketimbang semua aturan tertulis. Bahkan semua hukum dan aturan harus patuh pada hukum tertinggi, yaitu hukum Salus atau Martum Supreme Leg, yang artinya kita harus berbakti kepada Allah bukan ditunjukkan dengan beberapa banyak aturan agama. Terima kasih. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai,
yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.